Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan membuat bakso atau membuat tutorial membuat bakso tumpeng. Jadi untuk membuat bakso tumpeng kita membutuhkan cetakan seperti ini, cetakan tumpeng. Ini bisa kita beli atau kita dapatkan di toko gerabah atau toko peralatan-peralatan dapur teman-teman. Karena ini mau membuat bakso, otomatis bahan utama adalah adonan bakso teman-teman. Adonan bakso yang sudah kita giling di tempat penggilingan. Ini daging sapi yang sudah digiling halus bercampur dengan campuran bahan bakso seperti tepung, bumbu-bumbu, dan lain-lainnya. Kemudian untuk membuat varian bakso, bentuk bakso yang bermacam-macam, itu sebaiknya adonan waktu menggiling itu yang agak keras, jadi memudahkan untuk tahap pembentukan baksonya. Nanti kalau terlalu encer akan sulit membuat bakso varian atau bentuk atau model bakso yang macam-macam atau yang tidak pada umumnya. Itu akan sulit kalau adonan terlalu encer. Kemudian untuk bakso tumpengnya, biasanya di dalamnya kita tambahi varian isian. Ini akan saya dikasih sesuai pesanan adalah ini daging sapi, kita rebus sampai matang dan sudah dikasih penyedap rasa. Kemudian cabai yang sudah dicincang agak kasar atau di blender. Jadi blendernya itu cuma beberapa putaran sehingga hasilnya seperti dicincang. Ini cabenya tadi sekitar setengah kilogram. Kemudian bawang putih teman-teman. Bawang putih ini sekitar 10 siung. Ini sudah digeprek, sudah saya hancurkan, sudah saya cincang-cincang. Ini 10 siung bawang putih. Kemudian tahap untuk mengisi buat bakso isian bakso tumpengnya, ini kita goreng dulu bawang putihnya sampai bawang putih tercium bau harum atau sudah matang. Untuk menggongso cabenya, nah cabenya kita masukkan, kita goreng bersama bawang putihnya agar apa? Agar rasa dari cabenya itu enak dan tidak begitu menyengat. Nah, ini sengaja cabai saya goreng karena apa? Jadi rasanya nanti walaupun pedas itu nikmat, tidak begitu menyengat atau bahasa Jawanya sengak. Jadi digoreng tidak mengurangi rasa pedasnya, tapi tetap nikmat dan tidak menyengat. Kemudian ini air untuk mencetak baksonya ini sudah panas, jadi air tidak perlu sampai mendidih, yang penting sudah panas. Itu sudah siap untuk tahap pencetakan bakso, baik bakso tumpeng atau bakso yang lainnya. Tapi air tetap di atas kompor dengan volume api yang kecil. Oke teman-teman, kita siap membuat baksonya, bakso tumpengnya. Jadi lapisan
atau pinggir dari cetakan kita basahi dulu pakai air. Gunanya apa? Agar tidak lengket adonan yang kita masukkan. Jadi kita kasih air sampai rata menggunakan sendok seperti ini. Nah, bila sudah rata, ini adonan sudah siap kita masukkan. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam cetakan. Seperti ini kita masukkan sesuai dengan keinginan teman-teman seberapa besarnya bakso yang dibuat. Kita masukkan adonan. Nah, sendok kita cuci, kemudian kita tekan-tekan adonan yang sudah berada di dalam cetakan. Kita tekan-tekan ke pinggir untuk membuat lubang di tengah untuk memasukkan isian dari bakso tumpengnya. Kita ratakan, kita perkirakan lapisan yang kita tekan itu tebalnya sama. Nah, kita bentuk sambil kita cuci sendoknya. Karena apa? Agar adonan tidak lengket pada sendok dan membuat adonan yang kita buat menjadi sulit karena ikut ke bawah sendok yang ada adonannya. Nah, kita haluskan atau kita tekan-tekan sampai rata permukaan lapisan pinggir dari adonan. Oke teman-teman, bila sudah terbentuk seperti ini, kemudian kita masukkan isiannya, yaitu cabai yang sudah kita gongso tadi atau kita goreng secukupnya sesuai selera teman-teman. Kemudian daging yang sudah kita rebus tadi kita masukkan juga. Kemudian isian yang lainnya adalah bakso kecil-kecil juga kita masukkan sesuai selera teman-teman, seberapa mau dimasukkan. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan telur puyuh bagi yang suka. Nah, kemudian kita taburi lagi cabai karena ini pesanannya mintanya pedas. Kemudian kita tambahi lagi daging sapi yang kita rebus tadi. Oke, seperti ini penampakannya sebelum kita tutup. Nah, seperti ini permukaannya. Nah, kemudian kita tarik ke tengah seperti ini untuk membentuk atau tutupnya. Nah, kemudian kita tambahi adonan di atasnya, di atas permukaan dari lubang yang sudah kita masukkan isian tadi untuk menutup bagian bawah bakso tumpengnya. Nah, kita tutup. Kemudian kita haluskan dengan sendok, tetapi cuci dengan air biar halus. Nah, kita bentuk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena apa? Karena kalau belum direbus
ini bakso tetap bisa menyatu. Nah, kita haluskan permukaannya sampai benar-benar lengket atau menyatu dengan lapisan bakso yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Kita haluskan terus sampai permukaannya benar-benar halus. Nah, oke teman-teman, ini sudah halus dan sudah rata tutupnya. Kemudian kita masukkan bersama-sama cetakan serta adonan yang sudah kita bentuk tadi. Usahakan air itu penuh atau permukaan dari cetakan bakso tadi semua tenggelam dalam air yang sudah kita panaskan. Agar apa? Agar nanti bakso bisa matang secara rata. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Untuk merebus itu kita masukkan semua bersama cetakannya ke dalam air, yang airnya itu harus bisa sepenuhnya ini sudah kelihatan mau naik. Kita tutup dulu, kita tunggu sampai bakso menjadi matang. Untuk tahap perebusan, volume api bisa kita besarkan. Nah, ini kita lihat baksonya sudah mengapung. Sambil kita cek, kemudian kita tutup lagi agar bakso cepat matang. Oke teman-teman, kita lihat kembali. Nah, ini baksonya. Nah, ini baksonya bagian pinggir sudah mau lepas, sudah terbuka. Kita bantu menggunakan sendok agar rongga-rongga pada pinggir cetakan itu air bisa masuk dan nantinya lebih cepat matang dan bisa lebih cepat lepas bakso dari cetakannya, teman-teman. Oke, kita tutup kembali baksonya. Oke teman-teman, nah ini sudah mau copot bakso tumpengnya. Nah, kita copot, kita lepas cetakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ternyata itu masih lapisannya ada yang berongga, berarti tadi kurang padat waktu menekannya. Karena ini baru pertama kali, ini untuk pengalaman. Nantinya kalau ada pesanan lagi, insya Allah lebih sempurna lagi. Oke teman-teman, karena ini sudah lepas tapi mungkin belum matang, jadi kita rebus lagi sampai diperkirakan bakso menjadi matang. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.